teman-teman, kembali lagi di channelnya Inong Esther Family. Salam horas teman-teman. Hai semua, apa kabar saudara onlineku? Kami ini baru pulang gereja. Kami mau pergi mengunjungi Ibu Lisma Rohani di Kehakiman teman-teman. Nah, so teman-teman ikutin ya kegiatan vlog kami hari ini. Stay tune. Sudah mau jalan teman-teman, bareng Ibu Gembala kami. Mama, ini suamiku sedang nunggu kami. Kami baru ini masih di gereja teman-teman. Kita beli buah dulu. Iya, jeruk lah nanti lang. Kita beli jeruk ya. Ayo. Ayo. Haleluya. Iya. Ini di Jalan Mampu Kehakiman. Kalau sebelumnya sempat saya bilang apa namanya, ada pernah saya buat video juga di jalan ini ya. Ini perumahan kosong ya. Ini tuh di Lapas Kehakiman teman-teman ya. Nah ini dia ini kan perumahan kosong Pak ya. Di depan ini Pak Manalu dengan istri, Bapak rohaninya Bapak Sarah nih ya. Haleluya Tuhan. Kami mau mengunjungi Ibu Lisma Rohani. Beberapa hari yang lalu habis selesai operasi mata di Rumah Sakit Cipto di Jakarta teman-teman. Dan kita putuskan setelah pulang dari gereja kita mau mengunjungi ibu itu. Kiranya ini operasi yang keempat kali teman-teman. Yang keempat ini Tuhan memberkati ibu itu supaya penglihatannya semakin jelas dan mau melayani Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi ya teman-teman ya. Doakan ya. Nanti kita ketemunya di tempat tinggal rumah Ibu Lisma Rohani teman-teman ya. Jalanan ini sudah tidak asing ya buat kita teman-teman. Kenapa saya bilang tidak asing? Waktu saya berkunjung ke rumah ibu mertua juga, ini juga Ibu Lisma Rohani ini Buruari Tonang juga ya. Dari sini kalian. Nah, kita sudah sampai. Ini dia rumah Ibu Lisma Rohani. Shalom. Shalom Minang. Nah, kita sudah sampai tuh. Nah, Ibu Lisma Rohaninya. Nah, halo Jepanya. Inilah tempatnya Ibu Lisma Rohani ya. Nah, Ibu Gembala kami, Bapak Gembala sudah sampai juga. Shalom Minang. Nah, itu Ibu Lisma Rohaninya. Kita sudah sampai ya. Kita masuk. Berat buat Tuhan lah. Makanya. Wah, nggak jadi beliau dibuka baju pakai Shalom Kakak Helen. Gam dari awal aja. Terus ada yang mau saya sampaikan untuk Inang ini. Kemarin waktu saya pagi tidak ikut doa persiapan di gereja, tapi saya doa juga di rumah bersakit. Termasuk Pak Manalu dengan Ibu Rosi pun saya berdoa sungguh kemarin. Inang ini sudah harus berjalan dengan Tuhan sungguh-sungguh. Harus sungguh-sungguh.
memasuki tahun 2023 ini, kita nggak boleh main-main lagi. Kalau tidak bisa ikut melayani Tuhan kemana-mana, setidaknya datang ke pur. Tapi kalau harapan saya sih, saya pribadi ya, sebagai keluarga Kulenkes ataupun kita keluarga orang Batak ya di perantauan Gunung Sindur ini, saya harapkan Inang itu lebih daripada yang tadi pergi ke pur. Ikutlah kemana kita melangkah disuruh Tuhan. Wadahnya Kulenkes ini sangat luar biasa. Kemarin pun saya berdoa, Tuhan pakai Kulenkes, Tuhan pakai kami. Punya itu namanya, tapi kan orang-orang itu kita di dalam Tuhan. Jadi jangan lagi main-main hari-hari ini. Yang kemarin sudah selesai di tahun yang kemarin, dan tahun yang 2023 ini mari melangkah lebih lagi sungguh-sungguh. Kalau tadi barusan kan yang melayani kita Pak Pendeta Nathanael yang dari Orka, tadi semua orang minta kebutuhannya. Tapi saya meminta kepada Tuhan Munara, kami mau ke Munara roti. Yang kedua, kami ingin 2 keliling ke Sumatera Tengah. Tapi meminta yang kedua itu, tapi jauh di hati saya ingin meminta gereja Tuhan dibangun. Kenapa? Saya ingat Ibu Wawa kemarin yang kita kunjungi, setelah pulang dari mengunjungi Ibu Yeti, saya ingat Ibu Wawa. Dia ingin sekali beribadah, tapi tidak mampu kakinya. Tadi waktu saya mau ke gereja, saya pakai sendal, tapi langsung mau turun dari tangga kerak gitu. Tuhan ingin saya tadi meminta itu. Jadi memang secara kedagingan, saya kepengen punya rumah berkat di dunia ini. Tapi kemarin waktu saya pagi berdoa di kamar, hampir 1 jam lebih saya berdoa seperti kita yang dari Sabtu. Tuhan ingatkan saya seperti ini. Jauh ke depan ini, kalau kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, memang tahun 2022 pun sebelum saya pulang ke Sumatera itu, Tuhan sudah ingatkan seperti ini. Melangkahlah, Tuhan akan sertai. Memang kebutuhan itu memang penting. Semalam pun saya bilang, dari kami Sirani datang sudah di perjalanan dari Sumatera. Dia berangkat hari Selasa kemarin. Dia tadi malam nyampe jam 11:30 ambil salon. Saya bilang dengan suami saya begini, berkat Tuhan itu bukan dari YouTube saja, bisa dari usaha tambal ban, bisa dari mana-mana. Saya bilang, artinya apa? Kemarin saya menguatkan suami saya bilang begini, karena suami saya bilang begini, Pak Situmorang, 2 keliling itu bukan pekerjaan Tuhan. Saya langsung marah. Di sini pun bisa kita 2 keliling, di rumah pun kita bisa berdoa. Tapi saya bilang kepada Tuhan, ingat tahun 2019 saya sebelum pergi 2 keliling ke Sumatera, jauh di lubuk hati saya waktu itu di tahun 2018, setelah saya pulang dari Sumatera, saya bilang seperti ini, Pak Situmorang, tahun 2017 tanggal 26 kami selesai Natalan di gereja, tanggal 26 kami berangkat naik ALS, kami nyampe tanggal 30 di Pasir, ini di Pasir penyeberangan. Situ suami saya bilang gini, di sana Palipi rumah Lamboru anak Abu Ibu Agustina, di sana rumah Inang Simeri, di sana rumah Ibu Gembala kita Ibu Elida. Saya berdoa di hati saya, Tuhan, saya kepengen datang ke tempat keluarga Kulenkes. Setelah saya pulang dari sana tanggal 9 2018, saya mengundang Ibu Yanti Kulenkes di rumah Mama. Saya kan Inang waktu itu datang. Inang datang, saya ingat itu. Saya bilang sama kita waktu itu seperti ini, Tuhan, kami
inilah keadaan kami. Kusaksikanlah perjalanan kami waktu itu. Tapi antara bulan 3 atau bulan 2 inang si Simon, ibu Tianggur kan sedang ada di Makassar hari ini. Inang itu bilang begini, Mak Sarah, aku sekarang ada yang memakai uangku di penjara lapas, katanya. Bikin dulu gorengan kerupuk kah, kacang kah, apalah yang kau bisa goreng. Tapi itu untuk pribadi. Dia bilang begitu. Karena saya baru pulang dari Sumatera. Saya lakukan dengan uang pribadi saya. Tapi Tuhan taruh di sini. Tuhan taruh di sini. Kenapa Tuhan taruh di sini? Waktu tahun 2018, saya dengan suami, dengan Bapak Gembala kita ini kan suka ada doa hari Senin di Budak Saga di rumah Ibu Ceri. Jadi mulai dari situ kita perkatakan 2 keliling ke Sumatera. 2 keliling ke Sumatera. Dan setelah itu kita 2 keliling ke Sumatera ini, perkataan itu, kami pun ini teruslah ini kan pada hari-harinya saya singkat cerita, kita berangkat naik menara antara kalau nggak Perunggung sub 3D antara yang mana lah itu. Saya berbincang-bincang di dalam angkot ini dengan gembala kita. Saya bilang begini, Pak, kami ini ada berjualan. Saya bilang begitu. Tapi inilah uang ini tadinya mau buat pribadi. Tapi saya bilang dengan Inang tidak. Ini adalah uang ini nanti berjualan ini. Ini untuk mau 2 kali. Siapa namanya? Saya tetapkan itu di hati saya dan juga menetapkan hatinya itu. Cewek. Si Ibu Tianggur. Apakah berstop di situ enggak? Jualan bawang yang 1.000, 2.000 kita jualan itu untuk ke situ. Suatu hari kita kuli rumah gembala kita di sini di yang rumah yang lama. Kalau Pak Manayu ingat, Tulang Rosi ingat, itu kan kita kan pernah itu doa yang di situ tuh. Yang di mana itu? Yang di rumah ibu yang anaknya dulu sakit-sakit. Nah, waktu itu nanti Inang sudah pulang kan sama Ibu Tianggur waktu itu. Jadi kami yang pergi Pak Manalu, lalu saya, Ibu Tuti, Ibu Agustina, Pak Mana itu Ibu Gembala kita suami istri. Di situ kan kita diberkati kan, Gembala. Waktu itu kan yang penyakit ayannya, penyakit ayan itu kan, dia yang di Perumpung ini. Nah, kalau nggak salah waktu itu 200.000 kan. Nah, ya, itulah terjadinya kasmisi 2 keliling ke Sumatera itu. Disitulah itu gembala kita menyatakan ada kasmisi yang 2 keliling. Waktu itu ditunjuk itu adalah Inang si Simon sampai hari ini bertahan. Tapi Inang dengan Ibu Agustina memble. Setelah misi itu berjalan, kita kan terlepas ke penjara. Nah, waktu kalau Inang masih ingat mimpinya Inang itu kan membawa tas kan. Waktu itu pun masih diinginkan kepala kita itu. Tapi Inang bukan kalah, tapi setengah jalan. Saya tidak tahu apa pergumulan itu. Tapi mari Inang, tahun 2023 ini Tuhan sangat mengasihi Inang. Kemarin saya berdoa sama Tuhan, ini sudah operasi yang keempat untuk penglihatan Inang. Tuhan pakai untuk melihat jiwa-jiwa Tuhan yang akan Tuhan bawa untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau Inang ingat waktu kita pulang ke Sumatera itu mau 2 keliling, Inang itu gak tahu apa permasalahannya. Tas udah dikumpulin, pakaian sudah rapi di tas, tapi hari-harinya Inang tidak ikut. Sampai hari ini saya tidak tahu apa yang terjadi. Inang yang lebih tahu dengan Tuhan. Saya tidak mengingat-ingat atau membuat Inang merasa sedih atau membuat Inang merasa seperti apa. Maafkan saya Inang. Tapi jauh di lubuk hati saya, biarlah Inang pagi hari ini tetap on fire, semangat, berserah kepada Tuhan. Memang kelihatannya gampang banget Mama Sarah bilang. Adanya suaminya mencari tambal ban. Mungkin benar.
Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Entah yang paling besarnya berkat Tuhan nanti sama Inang dikasih. Saya nggak tahu. Apa melalui menantu, melalui anak, melalui si Helen, saya tidak tahu. Tapi saya percaya sama Tuhan. Mama bilang ke saya begini. Omakku, Inang. Ame dokonoma. Sonari hamuna barma kerjoko kamuma borumuna dual sekolah matiko anggona mardewi sekelai mulon nama. Mama bilang begitu, tapi saya belum pada semangat. Sekalipun mama saya ngomong begitu. Karena kenapa? Hari-hari ini sebenarnya jauh di dalam lubuk hati saya itu memang kepengen saya itu. Tapi Roh Kudus yang ada di dalam hati saya, jangan kau fokus ke situ, fokuslah melayani kata Tuhan. Gitu. Jadi apa yang hari-hari ini Inang rasakan, apa yang hari-hari Inang pergumulkan, mari Inang kita bersama berjuang, kita melayani. Tetap semangat Inang. Memang kalau aku bilang sampai Inang semangat Inang, semangatnya aku memasalah. Aku pun mendengarkan itu aku senang. Setiap aku ngomong itu sama Inang, Inang semangat ya, semangatnya aku hari-hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di gereja tadi bagi-bagi jeruk, aku minta sama Eda, aku mau minjem jemaat yang lagi sakit, Ya, sekarang kita mau berdoa ya. Ya berdoa jadi karena di sini tadi tentang klimaksnya kita. Saya ini tidak akan pernah Tuhan menyesuaikan diri kepada saudara. Dengar baik-baik ya, baik-baik ini. Dengar baik-baik, renungkan nanti ibu aja orang. Ada beberapa orang tidak ikut. Kenapa saya belum respon? Apa ini Tuhan? Harus saya lakukan. Sonang do, sonang do, sonang do, tong tong roh aku. Dari Amerika, saya akan ketinggalan segala-galanya. Istri saya pun akan saya tarik-tarik. Karena saya sangat mengasihi dia, harus persis seperti saya dia ikuti. Dulu kamu gak punya apa kok? Kamu dulu bekerja. Sekarang kamu guru kepala. Apa kamu gitu? Harus jelas itu. Panggilan kita harus jelas. Kalau saudara itu berarti mulai mapan, mulai suam-suam, mulai jemaat Makedonia. Bukan lagi Philadelphia, bukanlah Yesus aja di orang Tuhan Yesus kok. Mereka memilih dengan dasar, tapi kasih mulai-mulainya hilang. Kasih mulai itu berani mati-matian dengan Tuhan. Jangankan hartamu habis mati-matian. Jadi saya kasih tahu gini. Lagu ini muncul bahasa Inggris. Saya tahu nggak saudara pertama. Seorang pengusaha di Chicago, lagu ini muncul. Dia biasa-biasa aja hamba Tuhannya. Ketika dia seorang pengusaha yang pertama, anak-anaknya meninggal semua. Yang kedua, istrinya meninggal. Makanya muncul lagu ini. Muncul lagu ini. Dengar baik-baik. Kalau saudara ngerti ini, jangankan hartamu, istri dan anakmu aja nggak bisa kau bawa. Hanya kau harus nempel dengan mempelai Yesus. Gambaran ini suami istri ada batasnya loh. Karena suami saya sesungguhnya adalah Tuhan Yesus. Bayangin itu. Bukan dia istri saya, suami saya. Yesus. Dung sonang rohaku di bain Yesus in forsu pehutam di apa yang nggak ngambil yang 1X ini Sambo ini kan tapi apa? Pak, kalau saya dapat MM biasa Pak. Tapi waktu saya nolongin orang miskin, ada kebahagiaan yang tidak terkatakan di dalam batinnya saya. Pelayanan itu ada harta yang terpendam yang menutupi lubang donat kita yang kepengen duitnya 100 M,
mobil ini, omset ini. Itu akan bisa ditutup dengan kehadiran Tuhan. Terus di bawahnya itu yang istri saya bilang begini, kenapa kita waktu ke Sumatera sakit saya hilang semua? Itu masih di bawahnya. Mungkin tadinya kalau istri saya berobat kemana-mana itu nggak sembuh-sembuh, dokter kan bilang tidak ada penyakitmu. Atau bolak-balik kau ke sana. Dan waktu dia taat bayar harga, mungkin orang bilang naik mobil berapa lama? Mau bilang naik mobil ke Sumatera. Matang kalau saya nggak berani gitu. Tapi ketika berani bayar harga, sekarang maupun bilang dia, istrimu cantik, istrimu baik, istrimu awet muda. Amin, saya bilang. Itu opung yang di depan saya loh. Lalu saya bilang sama opung, mau nggak dengar kesaksian saya? Kenapa istri saya awet muda? Satu aja opung, aku tidak pernah selingkuh. Saya kamu belajar dari mana? Kata aku belajar dari Muksin Alatas dan Titik Sandoa tahun 84. Karena dulu ditanya dia, apa sih rahasianya? Kami bervariasi. Kadang kami ke pantai, kadang kami ke atas. Waktu saya dengar itu 84 baru datang ke Jakarta. Ini saya ambil. Jadi kalau saudara nih, makanya kita ke Sumatera ini sekarang udah ditarget 5 juta satu orang, itu pun kalau cukup. Sekarang saudara mungkin, wow, itu Kambarita sudah mulai miring-miring. Tapi enggak. Orang yang semakin kenal dengan Tuhan Yesus, uang 5 juta itu kecil. Lalu kemarin terus saya sedang bergumul, Pak Wajib tadi, saya bikin semua banyak, saya mau bikin ini mobil, bawa aja dulunya ganti ban aja. Saya sedang bergumul. Kalau nanti Tuhan kasih komando, saya akan ambil tawaran itu. Karena Pak Majuta itu akan diberkati, tiba-tiba hatinya akan diubah Tuhan, hati yang mulai mirip-mirip hamba Tuhan, gitu loh. Amin. Jadi saudara pikir gini loh, oh kalau orang bayar harga itu apa yang didapat? Di dalam batinanya akan dikerjakan yang ilahi. Amin, amin. Ketika saudara berani bayar harga, waktu, uang, di dalam dirimu Tuhan kerjakanlah yang ilahi. Amin. Sonando di pasonan totong rohano, sonando, 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 5 juta ke Sumatera, sonando di pasonan totong rohano. Bapak kami berbless you. Shalom. Nah, kita sudah selesai kebaktiannya. Kita cuma doa di sini teman-teman. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video vlog kami. Ya, terima kasih ya. Nah, Inang ini nih cepat pulih ya Inang. Inang, cepat pulih ya. Semangat Inang. Jangan dibuat itu urusnya kok itu ya. Menjangan orang sakit jangan dibuat repot. Kalau nanti pukul mata jangan ada. Malah mengurut ini ha. Mulai dari ini kan bukan katarak lagi. Kayak retina ini juga ada beda-beda lagi. Retina beda. Kalau aku masih glukoma. Terus nggak bisa kalau glukoma nggak boleh. Glukoma itu nggak langsung bisa operasi. Terus ada tahap ini vitamin. Terus dia makan vitamin sekarang. Vitamin itu kan yang Oh, di mana belinya? Oh, ada itu dari dokter spesial. Oh, itu dari itu. Nanti aku tunjukin gini dong. Tapi ada perubahan di darah. Ada, justru tuh ada. Aku nggak pernah ini. Nggak pernah aku mau mata ini enggak. Nggak pernah mau itu. Sebenarnya kalau aku sebelah kanan ini ada mata agak ini, ada sebenarnya beda ke sini. Lu kebanyakan itu ya, capek. Banyak kan ngerjain di komputer juga. Kalau di komputer itu kan juga ini banget. Kalau udah ini lama kayak tadi malam ya itu sudah langsung kayak. Jadi Inang,
Nang nama motong na tulang. Jadinya gimana kata dokter itu kemarin? Ini yang keempat kan Inang? Cerita dulu Inang. Kalau dokter kan nggak banyak bicara. Berarti kalau udah diperiksa, ya ini harus operasi. Kita nggak ada banyak. Jadi? Apa namanya? Jadi kan memang harus operasi karena memang ini kan kasus retina. Retina ini kan, retina ini Ya, kan sudah bayar. berhubungan dengan saraf. Jadi kalau retinanya sudah misalnya udah putus atau dia udah bergeser, otomatis kan itu pusat penglihatan. Makanya kita kalau melihat itu ya nggak ada terang. Jadi retina itu udah putus, dia nggak ada di kelompok Yanti itu retina itu. Siapa? Ibu Yanti, Oh, dia retina. tapi berhasil Pernah ya. operasi ya. Jadi kata dokter itu udah cerita nantulak Inang udah 4 kali operasi. Udah tahu lah kan di situ juga masih. Oh dokter yang sama ya. Teleponnya baru dia Jadi berapa kali katanya? dia tidak bisa prediksi berapa kali ya, jadi tergantung daripada kondisi si pasien. Karena sesama pasien itu ada yang sampai 6 kali. Nah, Sebentar dulu jadi sini masih sakit. Sebentar. Iya. tindakan itu kan berbeda. Ya itu juga bisa di sini, nggak mesti orang. Jadi tergantung dari kita sehat. Kalau misalkan 3 bulan, misalnya dia tensi tinggi, beda lagi dia tindakan. Terus kalau saya kemarin kan, karena memang sudah berlubang ya, ada lubang. Iya. Nah, jadi kalau udah berlubang dia sensitif pun itu nanti jadi ini deh, jadi banyak air. Karena kan di bola mata kita ini kan, di bola mata kita ini kan ada kayak semacam gel, diproduksi semacam gel, ya kan? Nah, jadi kalau udah berlubang, nanti gelnya itu jadi bocor. Nah, itu yang berat, itu yang bikin jadi budak. Nah, jadi akhirnya kan itu harus tutup. Nah, kalau udah berat kayak gitu ada lubang, terus sarafnya udah putus, nah otomatis dia kan dilaser, dibelah dulu kan, siap menentukan lagi. Ngomong siapa kau? Handphone udah Dilaser ada. masih mana? Di dalam. Dede, Iya di ya dalam. udah jangan nangis sendiri. Iya, makanya nanti kan ini ada lagi. Iya, sama ini nggak ada. Operasi lagi nanti nah untuk pengangkatan Iya. Pilih. Jadi nanti operasi yang kelima lagi ya? Iya. Iya. Nanti dibeli mama ya. Jadi mudah-mudahan lah nanti kan kalau udah dengan silikon itu kan mengikat seperti ini kan mengikat apa itu saraf-saraf Mata itu. ini kan. Bukan lagi. Menyatukan. Jadi mudah-mudahan nanti Kenapa ini sorry? yakin sih aku sih yakin aku nanti Iya, bisa pokoknya melihat. ya. Amin, amin. Karena biasanya yang bikinnya jadi itu kalau kita udah ketakutan intimidasi, jadi itu yang jadi. Tapi kalau kita yakin, aduh pasti nanti ini berhasil. Ya itulah yang kita misalnya dari diri kita ini harus kita lawan kan. Seringnya kan bikin kita takut kan gitu. Jadi rusak kamu. Iya. Jadi kalau dibiarkan begitu udah enak. Tapi kalau yang sebelah ini udah enak. Enak ini mah. Ini enggak masalah. Ini. Tapi juga Jadi misalnya kayak ini nanti nih hati-hati kan udah Ini jauh. mengikuti dia. Nah itu dia. Itulah yang nanti jadi kasus retina. Kalau udah kasus retina nanti udah lansia gimana ya aku bilang. Nah mudah-mudahan lah. Dijaga kan? Nah, Inang operasi yang keempat ini apa yang Inang dapatkan? Ada nggak sesuatu yang Nanti Inang aku dapatkan? Kalau aku udah berjanji, kalau nanti memang kalau aku udah sembuh, nanti aku akan memberikan kesaksian. Memang adalah sesuatu memang yang harus kusaksikan. Amin. Karena saya yakin yang kelima ini saya yakin saya akan melihat, saya akan pulih. Amin. Amin, amin. Harus ada iman kita lah. Nanti kalau Inang sudah sembuh pulih, saya akan secara khusus nanti bikin video ya. Untuk kesaksian Inang. Ya boleh juga buat menguatkan orang. Iya. Ini. Selesai di sini teman-teman, kita sudah mau pulang. Terima kasih sudah menonton video vlog kami. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe di channelnya Inong Esther Family. Salam horas teman-teman. Melihat dengan gerak.